pertanyaan yang masuk langsung melalui WA Ibu, ini saya langsung bacakan. Sebagai seorang tenaga pendidik anak usia dini, bagaimana menghadapi atau memberikan pengertian kepada orang tua, ya, ini kepada orang tua yang sama sekali tidak mau peduli dengan perkembangan anak sendiri. Ya, jadi ini yang bertanya, ternyata seorang guru melihat pendidikan mengatasi anak ini, tapi bagaimana cara kasih tahu orang tuanya yang sangat tidak peduli terhadap anaknya itu, Bu? Ya, Bante, saya juga tahun kemarin, sebenarnya tahun kemarin itu saya bekerja sama dengan pemerintah, ya, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, itu PMK. Jadi tahun kemarin itu saya banyak sekali masuk ke dalam dunia pendidikan, saya masuk ke bagaimana memberikan mindful parenting itu kepada guru. Nah, sebenarnya kalau guru itu, guru sendiri pun, ya, saya melihat banyak sekali guru-guru sendiri pun masih belum begitu mengerti tentang pola asuh yang tepat, gitu. Nah, sehingga saya mencoba masuk ke dalam dunia guru, sehingga guru sendiri itu selama ini di sekolah misalnya dia mendidik anak orang gitu, mendidik anak orang. Satu waktu saya seminar, saya ketemu dengan seorang anak SMP. Jadi dia tungguin bapaknya yang kepala sekolah, tungguin ibunya yang jadi guru. Nah, waktu itu saya seminar, nah pulang dari situ dia kejar-kejar saya waktu saya ke mobil gitu. Terus saya, ibu saya boleh tanya nggak gitu. Saya bilang kenapa? Saya mau tanya kenapa ya bapak dan ibu saya bisa begitu baik sama siswanya, tapi tidak demikian dengan kami gitu. Nah, sejak dia anak itu bertanya seperti itu, saya tek aja gitu Bante. Saya sampai ngerasa bahwa saya sebagai orang tua selama ini selalu berharap bahwa guru-guru itu memperhatikan anak kami gitu loh. Nah, berarti ini ada sesuatu yang salah nih gitu loh. Guru pulang sampai ke rumah itu dia cuma punya sisa tenaga aja kepada anak-anaknya. Sehingga jadi luapan emosi segala macam sampah emosi itu masuk ke keluarganya sendiri. Jadi menurut saya itu ada sesuatu yang nggak fair gitu. Nah, akhirnya tahun kemarin saya concern banget tuh kasih kepada guru-guru tentang pembekalan mindful parenting ini. Nah, mindful parenting ini akhirnya si guru itu baru menyadari bahwa dia yang harus berubah dulu menjadi orang tua buat anaknya sendiri dulu, baru dia mengajarin anak orang lain. Nah, sekarang positioningnya kalau guru merasakan orang tua itu seperti apa, guru jangan pakai labelnya menjadi seorang guru, tetapi dia harus bisa merasakan empati kalau dia jadi orang tua. Nah, jadi biasanya gap itu terjadi kalau orang tua jadi defend yang ngeliat guru pasti guru itu pasti mau nyalain saya. Si orang tua sama guru itu nggak bisa bersatu karena masing-masing pakai labelnya itu. Nah, sekarang yang harus bisa lakukan adalah kalau guru itu dia bisa menjadi orang tua, sementara orang tua nggak bisa jadi guru gitu. Nah, jadi ketika guru hadapin hadapin orang tua, datanglah pakai labelnya dia sebagai orang tua, maka itu baru bisa membangun komunikasi. Jadi kalau guru merasa bahwa orang tua itu nggak mau peduli, nah datang ke sana gitu kan, ya bisa ngobrol seperti orang tua gitu loh, seperti orang tua. Saya rasa itu yang akan bisa membangun komunikasi dengan orang tua. Kalau dia belum mencoba itu pasti akan susah gitu. Jadi bukan orang tua, rata-rata gini Bante. Saya keliling dari tahun 2008 sampai sekarang, saya sampai dari hampir seluruh Indonesia ya. Yang saya rasakan dan satu optimisme ya yang saya punya itu adalah
bahwa orang tua sebenarnya bukan tidak mau tahu, tetapi mereka tidak tahu how to-nya, bagaimana gitu. Nah, ini yang saya rasa butuh kesabaran untuk saya terus berkampanye untuk membangunkan kesadaran orang tua. Ya, karena yang bertanya ini kan seorang guru, tetapi dia sendiri seorang single, belum berkeluarga. Jadi untuk istilahnya kasih tahu ke orang tua si anak ini, karena istilahnya kan guru ini kenal dengan orang tuanya yang mungkin kehidupannya itu seperti ibu-ibu zaman sekarang. Begitu ngantar anak langsung ditinggal ibunya shopping ke mall dan lain sebagainya ini. Jadi mungkin permasalahan guru ini dia menghadapi anak yang tidak dapat asuhan dari orang tua, sehingga mungkin niatnya mau kasih tahu ke orang tuanya ini, gitu Bu. Jadi mungkin seperti ini Bante, gini, kalau guru itu dia merasa bahwa orang tuanya itu belum bisa diajak kerjasama, ya. Nah minimum gurunya itu menjalankan perannya, menggantikan sesuatu yang kosong dari anak itu gitu loh, dari orang tuanya gitu. Jadi mungkin dia bisa merangkul anak itu dulu gitu ya. Jadi nanti prosesnya itu ya, kalau misalnya anak itu ada satu kedekatan secara ini sama guru ya, nah nanti mungkin dari kedekatan itu ya, jadi supaya anak itu minimum anak itu punya satu porsi kasih yang walaupun dia tidak dapat dari orang tuanya, dia dapat dari gurunya. Kalau orang tuanya nggak bisa diajak kerjasama. Iya. Saya pernah nonton. Permasalahannya seperti itu, Bu. Sama sih sebenarnya, misalnya seperti menjadi seorang Bante sendiri. Kadang anak-anak yang sekolah minggu begitu diantar orang tuanya entah kemana, anak ini jadi bandel. Kenapa bandel? Ternyata sama sekali peran orang tuanya itu tidak ada. Jadinya itu bagaimana kita bisa menggantikan orang tua itu. Jadi ya, nah setidaknya walaupun tidak sepenuhnya kita bisa lah. Begini loh rasanya dari kasih sayang orang tua gitu ya. Oke, ya. Nah itu tadi jawaban dari Ibu Meli. Kemudian ini ada pertanyaan yang baru masuk dari Thomas Alfonson. Yang budaya Bante dan Ibu Meli. Saya Thomas dari Medan. Mau tanya, kira-kira 10 tahun ke depan, gambaran yang baik anak kita mau disekolahkan di negara mana yang bagus dan apa saja yang harus saya siapkan dari sekarang. Untuk biaya, kira-kira saya harus siapkan sekitar berapa? Ini mendengar penjelasan Ibu tadi, berapa tahun ke depan itu. Ya, jadi gini, nanti mungkin bisa saya lagi bikin sama teman-teman ya. Jadi teman-teman itu lagi bikin satu konsep belajar itu yang kita sebut dengan human sebenarnya. Jadi dengan human itu, jadi sebenarnya kita bicara tentang new normal education sekarang itu apa aja gitu ya. Jadi kedepannya itu profesinya apa aja gitu ya. Kalau ditanya saya negara mana saja gitu ya, saya rasa itu kita pasti punya banyak sekali, tergantung ya anak kita itu nanti mau tujuannya kemana. Dia punya kepintarannya itu dia maunya kemana gitu. Nah, jadi anak itu yang harus kita perhatikan itu adalah sebenarnya bakat dan minatnya dulu gitu loh Bante. Jadi sangat dibutuhkan supaya anak itu betul-betul mengenali kekuatannya dia. Kalau misalnya anaknya Pak Alfonso itu misalnya anaknya tuh kuat di engineering misalnya gitu kan gitu. Nah, jadi dia bisa cari gitu loh, kalau cari engineering yang terbaik itu di mana gitu. Jadi itu dia bisa tinggal itu kalau informasi sih banyak gitu ya. Nah, kalau biaya itu depend on juga gitu ya. Sekarang kan saya bilang tadi bahwa banyak sekali yang menawarkan beasiswa. Di Indonesia sendiri juga banyak sekali menawarkan beasiswa. Indonesia sekarang beasiswa yang di Indonesia itu juga sudah berbeda, tidak sama kayak dulu. Kalau dulu kan cuma hanya kasih dia biaya sekolah aja.
Tapi sekarang kita bisa mengajukan, misalnya kalau anak saya mau sekolah di Australia, di universitas yang mana gitu kan. Jadi kita sudah ada perinciannya. Jadi bukan hanya disekolahkan saja, tapi sampai ke biaya hidupnya itu ditanggung oleh negara gitu. Jadi dia punya berapa banyak, namun itu sekarang ada satu perjanjian. Kalau dia sudah sekolah di luar, nanti kalau lulus dia harus balik ke Indonesia dan dia perlu membangun Indonesia tuh selama berapa tahun, ada kontraknya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara biaya, jadi nggak usah terlalu dikhawatirkan. Yang paling penting anaknya itu benar-benar maksudnya secara akademiknya juga bagus sehingga dia bisa coba mengajukan beasiswa. Iya, ya kayak seperti itu kan. Sekarang permasalahan di orang tua kadang terlalu memaksakan ya anak seperti yang dikehendaki orang tua kalau di pendidikan itu sendiri. Itu ya, betul. Saat ini kadang anak yang curhat istilahnya ke wihara kemana, ketika mau keluar mereka sudah down, sudah terpatahkan semangatnya mungkin karena paksaan. Kamu harus sekolah ini sesuai yang mama mau, karena mama selama ini sudah membiayai. Nah ini kadang bagaimana sih orang tua seharusnya kasih pemahaman atau pengertian ke anak kalau memang orang tua sendiri ini memiliki satu tujuan yang baik untuk anaknya, tetapi tidak mematahkan semangatnya, Bu Meli. Iya. Ya, sekarang ini sangat penting banget gitu anak-anak itu mesti concern di kelebihannya anak-anak kita gitu. Jadi sekarang tuh ada satu yang kita sebut dengan talent mapping test sebenarnya, Bante. Gitu. Jadi setiap manusia itu punya 34 bakat. 34 bakat. Jadi kita concern kepada 7 yang teratas, bakat 7 yang teratas, artinya itu adalah kelebihan kita. Itu kekuatan kita. Concernlah di kekuatan. Nah, 7 yang paling bawah itu adalah kelemahan kita. Dan itu nggak perlu kita lihat lagi gitu. Tetapi kelemahan kita itu kita siasati, Bante. Jadi sehingga kita bisa mengerti bahwa kita nggak membuang waktu. Nah, jadi misalnya kalau anaknya kita nih, kan kita maunya anak itu masuk ke bidang kedokteran misalnya, buat bapak ibunya ngerasa jadi dokter itu kan hebat gitu kan gitu. Tapi si anak itu tidak punya intelijen, dia tidak punya bakat intelijens, dan dia artinya dia nggak begitu banyak belajar, dia nggak seneng gitu belajar. Terus anak itu dia tidak punya empatinya gitu. Akhirnya apa? Nanti dia sama pasien nggak ada empati sama sekali. Orang dia nggak suka gitu. Ya, akhirnya anak itu pasti dia akan menderita sekali untuk masuk ke situ. Gitu. Nah, kalau contoh nih ya, sekarang karena saya tahu tentang bakat dan minat anak-anak saya, jadi ketika dia milih jurusan yang sesuai, Bante, saya nggak usah periksa mereka mau sekolahnya apa, mereka bagaimana, karena mereka belajar benar-benar dia cari, karena apa? Itu yang dia paling sukai. Jadi itu sesuai dengan bakat yang dia paling sukai. Jadi sebenarnya kalau orang tua mampu mengetahui mana sesuai dengan kekuatannya, itu yang kita sebut dengan ikigai itu tadi, melakukan semua sesuai yang kita bisa, ya yang kita paling suka, akhirnya apa? Kita enjoy, kita senang. Begitu kita senang, kita ngerasa bisa bermanfaat buat orang banyak kan. Nah, udah bermanfaat, menghasilkan uang, itu yang harus dilakukan gitu. Itu tadi Pak Dadan mau bertanya nih kelihatannya. Ya. Oke, silakan Pak Dadan untuk bertanya. Saya unmute dulu, langsung berbicara bisa Pak Dadan. Bentar ya, unmute dulu. Oke. Pak Dadan juga bisa unmute sendiri toh. Oke, Pak Dadan unmute dulu. Oke. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum, Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, kemudian Ibu Meli Kyong, Namo Buddhaya juga. Namo Buddhaya. Dan untuk semuanya teman-teman, sahabat semua yang join di
Zoom meeting ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Bante, kemudian juga kepada Ibu Melikiong sebagai narasumber pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada COVID-19 karena berkat dari COVID-19 ini mungkin kita bisa berkumpul di sini. Ya, kalau tidak ada corona ini, saya agak sanksi kita bisa seperti ini. Mungkin bisa tidak ada kan begitu, nggak kenal. Nggak kenal sekali ya. Ya. Baiklah, saya ada 2 pertanyaan. Tapi sebelumnya saya minta maaf karena tadi di sesi pertama saya agak lambat sekitar 10-15 menit. Saya sempat kehilangan playernya tadi. Untung saya lihat lagi di status Bante juga masih ada di Facebook ya. Saya buka-buka lagi, jadi agak sedikit lama masukkan ID meeting. Kalau passwordnya sudah hafal di luar kepala saya. Perkenalkan, saya Dadan Saifuddin. Alhamdulillah saya tinggal di Brastagi. Ya, profesi sebagai guru agama, ya, pengajar jamaah di sini, ada umat di sini. Ya, kemudian saya diamanati ataupun dipercayakan oleh Allah, oleh Tuhan, punya anak 8 sampai saat ini. Nah, jadi ketika saya melihat player yang Bante share, ada hubungannya dengan masalah parenting, saya selalu concern dengan acara-acara seperti ini. Karena saya menganggap ini suatu kepentingan yang sangat primer, yang sangat pokok lah untuk saya saat ini. Dan memang anak saya masih kecil-kecil, ya, usia paling besar pun masih baru tamat SMP sekarang. Ini acara yang sangat penting dan sangat bagus, luar biasa tadi pemaparannya, ya. Ya, meskipun saya agak terlambat, ya, mudah-mudahan bisa dijelaskan lagi kalau tadi ada yang terlewat mungkin, ya, berhubungan dengan pertanyaan saya ini. Jadi yang saya alami di dalam keluarga saya, memang kadang-kadang kita mempercayakan untuk pendidikan itu ke sekolah. Tetapi tadi setelah mendengar penjelasannya ternyata ya lebih dominan, ya lebih penting sebetulnya di keluarga. Ya, ini yang selalu ditekankan di dalam setiap pemateri yang dari parenting kan begitu. Dan saya juga menyadari seperti itu. Sehingga ketika kita langsung berinteraksi dengan keluarga kita, dengan anak kita, dengan istri kita, ada satu permasalahan yang timbul begini, Bu. Saya lihat anak-anak saya ini, ya, tapi nggak tahu kalau anak yang lain saya kurang memperhatikan. Mereka itu kalau disuruh untuk hal yang benar gitu ya, itu susah, ya. Tapi kalau untuk yang tidak benar, yang tidak baik, itu tidak disuruh pun mereka kerjakan gitu. Ya. Jadi kalau dibandingkan itu, kalau kita menyuruh kebenaran 10 kali baru dia laksanakan, tapi kalau yang tidak baik tidak kita suruh pun dia kerjakan dengan sendiri. Ya. Nah ini yang saya alami di dalam keluarga saya. Entah mungkin karena masih usia anak-anak ini, ya belum mudeng, mungkin pikiran belum itu, nggak ngerti juga saya. Tapi ya saya sering mengalami begitu. Contoh kecil misalkan begini, Bu. Ya kita kalau di dalam muslim kan ada waktu sholat misalkan. Saya kalau nyuruh sholat itu tidak bisa 1 kali langsung dilaksanakan. Itu mesti lebih dari 3 kali. Nah, sholat. Ya. Nah, sholat. Nah, baru 3-4 kadang ya sampai tadi. Ya, 10 kali. Tapi kalau untuk main game, itu tidak disuruh pun sudah, kalau bahasa Bandungnya itu sudah hidang sendiri gitu. Sudah mau sendiri dia itu. Nah, ini saya contoh kecilnya gitu di keluarga saya. Nah, ini saya mohon pandangannya dari Ibu Meli, bagaimana hal seperti ini, apakah memang lazim di anak-anak ataupun bagaimana? Ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin mendapat pandangan dari Ibu, karena saya ada rencana begini. Ya, apa pendapat Ibu tentang anak-anak kita kalau kita asramakan? Ya, misalkan dia sekolah yang boarding gitu kan ya. Nah ini bagaimana pendapat Ibu khususnya di anak-anak misalkan usia SMP sampai ke SMA. Kalau anak-anak kita ini kita boardingkan, gitu. Tapi kalau yang tadi mulai kuliah tadi saya sudah mendapat penjelasannya sedikit-sedikit ya. Tapi saya ini masa usia
anak mulai SMP sampai SMA. Mungkin itu saja Ibu yang dapat saya tanyakan. Demikian, Bante, silakan. Oke, Pak Dadan. Makasih Pak Dadan. Saya langsung jawab ya. Pak Dadan, anak-anak itu pasti kebutuhannya kalau ditanyain misalnya sholat atau main, dia lebih senang yang mana? Itu udah pasti. Ya, anak-anak pasti senangnya main gitu ya. Jadi main itu juga sebenarnya bukan langsung bilang tidak baik gitu ya. Gitu kalau apapun saya mau tanya nih, kalau minum air putih baik enggak? Baik, ya kan? Coba kalau saya suruh minum air putihnya 1 galon. Kan juga tetap aja nggak baik gitu ya. Jadi apapun tuh sebenarnya ada porsi-porsi mainnya gitu. Nah, jadi kayak gini, kalau bicara sama anak itu harus ada triknya, Pak. Kalau dia senang main game, ya, kalau tadi Bapak tahu bahwa dia main game sama sholat, dia pasti lebih milih main game. Jadi Bapak memulai deal sama dia, jangan menyuruh. Karena anak-anak sekarang itu tidak suka disuruh dan tidak suka diperintah, tidak suka dinasehati. Jadi jangan nasehati mereka. Cuman hanya bilang, nah mau main game ya? Wah, dia langsung senang. Begitu dia dengan main game, limbi otaknya itu kebuka. Dia happy. Gelombangnya gelombang alfa. Tuh, dia lagi senang. Ya, begitu dia boleh main game, tapi sholat dulu ya. Dia sudah senang dulu, Bapak ngomong sholat, dia akan senang untuk menjalankannya. Gitu. Tapi ketika misalnya Bapak bilang, nah, sholat dulu ya. Begitu dengan sholat, itu langsung dia udah nggak mau dengar apa-apa lagi. Padahal Bapak bilang, sholat dulu ya. Habis itu boleh main game 24 jam. Dia udah nggak dengar lagi. Karena begitu dengan sholat, dia udah nutup. Kayak gitu. Ya. Nah, jadi dibuat agreement, Pak. Jadi ajak anak itu untuk bikin agreement. Oke, nah kalau Bapak misal Bapak panggil kamu sampai 10 kali sholat, ya, kamu sebel nggak sama Bapak? Coba tanya sama dia. Nah, supaya Bapak tidak panggil kamu gini, ayo sekarang enaknya kita kayak gimana? Yuk kita buat aturan main. Jadi ajak anak tuh duduk bersama, kita bikin aturan main, ditulisin, ditempelin di kulkas, Pak. Jadi yang membuat aturan adalah Bapak dan disetujui oleh anaknya. Jadi dia ikut dilibatkan dalam membuat agreement itu. Ya. Nah, jadi nanti dia akan, kalau misalnya dia bilang, oh saya nggak gitu. Itu kan ada aturan yang udah kita bikin bersama. Gitu. Jadi kita di situ bisa ngajarin anak tentang pentingnya demokrasi juga di situ. Nah, terus pertanyaan Bapak yang kedua, apakah masuk ke boarding school ya? Kalau saya tuh pikir gini, banyak orang yang justru salah, Pak, kalau ngerasa bahwa anak saya sudah besar. Anak saya sudah besar, jadi saya sudah tenang, ya, dia udah bisa semua. Tidak. Justru anak yang semakin besar itu, dia sangat butuh perhatian dari orang tuanya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa memberikan perhatian kepada anak? Ya praktik mindful parenting itu tadi. Karena kalau anak udah remaja, dia nggak mungkin teriak-teriak. Dia teriak, dia malu, dia merengek, dia malu, ya kan? Nah, gimana caranya supaya kita bisa tahu kondisi anak kita tuh lagi baik apa tidak? Nah, praktekkan mindful parenting. Dengan kita ngomong sama anak, begitu ngobrol sama dia, kok wajahnya dia kayaknya lagi sedih ya? Ada apa? Gitu. Nah, coba kalau misalnya dia ditaruh di tempatnya boarding school, dia punya masalah, dia nggak bisa ngomong, ya. Nah, biasanya permasalahan anak-anak remaja itu muncul karena apa? Dia tidak punya pegangan. Dia tidak punya tempat buat dia boleh berdiskusi kalau dia punya sesuatu. Gitu. Jadi ini yang saya sangat kuat sekali untuk mengajak orang tua, ayo jangan melepas anak yang besar justru. Kalau yang kecil dia nggak suka dia teriak, dia nggak suka dia nangis.
Nah, justru anak-anak yang besar ini yang sangat butuh kita. Jadi ketika dia butuh kita, kita ada, justru itulah momen yang untuk menyelamatkan dia. Jadi banyak banget anak-anak muda itu, kenapa hancurnya dia di remaja, kayak dia gak punya tempat gitu loh. Jadi makanya dia lebih sering ngobrol sama temennya, lebih sering hubungan dengan teman-temannya gitu kan. Nah kalau dia gak bisa dengan orang tuanya, ya Pak Dadang ya. Jadi kalau kita kirim, kalau orang tua sendiri, saya rasa coach yang paling baik ya, guru yang paling baik, coach yang paling baik itu adalah orang tua, bukan orang lain. Ya, cocok sekali untuk Pak Dadan, apalagi Pak Dadan ini guru di rumah bagi anak-anaknya. Mungkin walaupun dia rumah sendiri aja sudah seperti sekolah sendiri ya Pak Dadan ya. Udah seperti playgroup ya, saya membayangin 8. Playgroup semua. 8 itu udah menjadi satu kelompok, tim. Satu tim. Apalagi jemaah. Tambah 2 lagi. Iya, tambah 2. Nanti umat-umatnya sering ke situ. Ya, jadi di sini Ibu, jadi semua orang ini bertanggung jawab sebagai orang tua ya, walaupun mungkin dia yang single ataupun yang nggak berkeluarga, bahkan saya sendiri ini sebenarnya menjadi orang tua bagi anak-anak yang di sekitar saya juga. Nah, kadang kan kita yang mungkin nggak berkeluarga ataupun yang belum berkeluarga, justru malah bisa saja kita menjadi ancaman bagi anak-anak itu sendiri, karena kita mungkin nggak tahu ya cara menyikapi atau memaklumi sifat anak-anak itu sendiri. Ya, jadi tadi dari Pak Dadan itu merupakan pertanyaan yang luar biasa. Ini untuk kita semuanya sebenarnya sangat penting sekali. Ini juga merupakan pertanyaan yang terakhir, Bu Meli. Mungkin Ibu Meli bisa kasih kesimpulan terakhir untuk pesan atau pesan-pesannya untuk kita semuanya yang di sini sebagai orang tua, walaupun masih muda kita orang tua bagi anak-anak di sekitar kita itu. Ya, kalau buat yang sudah jadi orang tua, itu tidak ada kata bahwa terlambat. Sebenarnya lebih baik terlambat daripada kita tidak sama sekali gitu ya. Nah, buat yang belum berkeluarga, ini adalah preventif ya. Jadi pernikahan, terus bagaimana nanti punya anak, itu yang udah harus dirancang dari sekarang gitu loh. Bahwa tidak ada yang bilang pernikahan itu seperti judi, itu semua perlu kita perjuangkan gitu ya. Jadi saya terutama 25 tahun nih kami menikah, bagaimana kami punya satu hubungan yang sangat harmonis sampai hari ini. Kami mempunyai 2 putra. Ya, jadi bagaimana putra pertama dan putra kedua saya sampai hari ini tuh nggak pernah berantem, ya. Kenapa? Nah, karena betul-betul kami kemukakan, kami utamakan yang namanya komunikasi. Pada prinsipnya setiap anak itu ingin didengarkan. Jadi sebagai orang tua berikan ruang kepada mereka untuk boleh berbicara, ya, dan berikan ruang kepada mereka untuk dia didengarkan. Jadi kalau orang tua mampu lakukan itu di dalam rumah, ya, tentunya orang pertama yang akan dia cari itu adalah kedua orang tuanya. Jadi sekali lagi mindful parenting ini betul-betul ada satu tools ya, di mana ingat-ingat aja dengan 5 dimensi itu tadi ya, bagaimana kita mendengarkan. Ketika anak melakukan kesalahan itu jangan merasa itu adalah akhir dari semuanya gitu. Jadi justru ketika anak melakukan sebuah kesalahan, di situ adalah momen yang sangat bagus untuk kita perkenalkan tentang sebuah kebenaran. Oke, sangat luar biasa sekali penjelasan dari Ibu Meli Kiong kepada kita semua yang di sini. Dan semoga tidak lama lagi kita bisa berjumpa secara langsung ini, Bu. Karena yang di Medan juga banyak juga membutuhkan, nanti mungkin saya sama Pak Dadan itu bisa buat acara untuk anak-anak di sana juga, karena untuk emak-emak di sana, di daerah Brastagi juga banyak sekali emak-emak di sana kan. Nanti mungkin dari MK Medan dengan Ibu Meli kita bisa buat satu program. Semoga dengan kondisi yang baru ini, yang katanya new normal ini, bisa mengkondisikan kita tetap berlatih dan
terus belajar menginspirasi banyak orang juga. Oke, saya ucapkan sangat terima kasih sekali kepada Ibu Meli Terima Keong kasih, terima kasih. sudah Namo Buddhaya ya.